Tua Gampat semua ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Arijono. Di sini di obrolan warung kopi kita akan membahas berbagai macam problema yang ada di dunia. Dan salah satunya sekarang problema yang akan kita bahas adalah tentang dunia goes menggoes, yaitu tentang dunia sepeda ya. Bersama teman saya Chandra Setiawan. Biasa dipanggil di teman-teman sepeda sih Polo. Kenapa tuh alasannya? Suka bercanda aja sih. Oh, suka bercanda aja. Oke. Mas Chandra Setiawan, kita nanti akan membahas sepeda. Ngomong-ngomong, kenapa suka sepeda? Berawal sih bermain sepeda itu bisa ngilangin stres. Stres. Oke ya, penasaran ya untuk kalian semuanya. Pembahasan tentang sepeda ini jangan kemana-mana. Oke, cekidot. Kembali lagi ya di sini di podcast Arijono bersama saya dengan Mas Chandra Setiawan. Mas Chandra Setiawan ini dulu pernah tinggal di Kanada ya, ngomong-ngomong ya Mas ya. Iya. Itu kenapa tinggal di Kanada? Itu apa karena di sini tidak diakui atau memang terusir atau bagaimana? Ya berawal sih ada ajakan untuk temen sama tante saya itu bahwa di sana itu hidup lebih soal masalah keuangan ya, itu lebih dihargai. Oh gitu. Jadi di sana itu hidup di Kanada. Alasan kenapa Mas Chandra ini dulu hidup di Kanada itu alasan yang pertama adalah di sana itu setidaknya hidup itu lebih dihargai ya. Karya-karyanya mungkin ya, karya kreativitasnya itu lebih dihargai. Dan di sana banyak orang yang suka sepeda nggak kayak sekarang? Kalau di sana sih daily banyak. Lebih jalan sih. Kalau untuk agak jauh mungkin yang anak-anak muda pasti bersepeda. Ya. Jadi di sana juga ada jalur khusus sepeda? Ada ya? Ada. Di sana kalau misalkan nih pegoes atau pesepeda itu yang melanggar lalu lintas juga ada tilang atau gimana? Pasti itu Mas. Pasti ya? Pasti, ya sama di tiap sudut kota di sana. Bahkan kalau dikatain di sini itu desa ya, di sana itu pasti ada CCTV-nya. Oh gitu ya. Bahkan sepeda aja juga ditilang ya? Bukan ditilang sih, lebih kepada ini ya, peringatan. Tapi di sana memang masyarakat sana dianjurkan untuk naik sepeda. Orang di sana itu lebih mikir dampak lingkungan, gaya hidup. Gaya hidup. Iya, gaya hidupnya mereka di sana itu makanan di sana kan cepat saji semua. Jadi untuk menghindari obesitas, di sana biaya kesehatan itu lebih mahal memang di sana, tapi terjamin. Jadi sekecil penyakit apa di sana itu jadi kayak masuk ini namanya asuransi jiwa gitu. Jadi tagihannya lebih besar gitu. Jadi untuk alternatif ke situ kan mereka olahraga. Ya, gaya hidup mereka itu lebih. Jadi olahraga itu adalah suatu gaya hidup yang harus dijalani ya oleh masyarakat sana ya. Jadi kalau orang yang tidak olahraga ya kebanyakan sih obesitas. Oke. Ngomong-ngomong di sana itu kita ngomongin ini ya. Ngomongin sepeda di luar negeri dulu ya. Boleh. Di Kanada khususnya. Di sana tepatnya di Kanadanya itu di mana? Ohio atau apa, Mas? Di Vancouver. British, di area pegunungan sih. Lebih tepatnya sih kayak di Bandung Malang, gitu. Kalau di sini Malang ya. Itu Batu. Minus atau gimana udaranya? Banget ya. Kalau nggak kuat atau nggak terbiasa pasti mimisan. Oh gitu. Oh berarti ini banget ya, dingin banget ya. Banget. Oke, nah ini balik lagi ke tentang sepeda. Boleh. Ngomong-ngomong, sejak kapan sih suka sepeda Om?
Awal mula suka sepeda itu SD, teman-teman suatu sore itu balapan gitu. Terus dari situ jadi kayak teman-teman iseng sih, siapa yang menang dapat traktir es gitu. Oh gitu. Nah, dari situ kepacu terus main sepeda, akhirnya menang terus kan. Akhirnya ya sejak itu suka main sepeda. Oh, awal mulanya dari es ya. Iya. Kalau misalkan saya ganti dengan kopi, suka nggak? Suka banget. Ya udah, kita minum kopi dulu aja ya. Siap. Nice. Oke. Gimana tadi kopinya? Kalau ngobrol atau santai pasti temennya kopi. Kopi. Kopi yang satu ini enak banget, nggak terlalu manis tapi juga pengen minum terus gitu. Oh gitu. Ya. Oke, mantap banget ya. Oke. Kita lanjut lagi nih. Siap. Di sini tadi ada teman saya yang memberikan pertanyaan nih. Ya, boleh. Sepeda yang asik untuk pemula itu apa sih? Kan ada berbagai jenis sepeda nih. Yeah. Ada BMX, Yeah. ada sepeda lipat yang lagi tren saat ini ya. Yeah. Sepeda lipat, banyak juga komunitasnya nih sepeda lipat nih ya di khususnya di kota yang saya tinggal sekarang itu kan Sidoarjo, itu banyak juga. Ada juga road bike yang lagi rame. Nah itu kira-kira sepeda yang cocok untuk pemula itu apa? Untuk yang tergantung ini lingkungan sebenarnya Mas Jono. Untuk awal dulu pertama-tama memang yang pada pandemi pertama itu memang sepeda lipat karena ringkes kan, dibawa-bawa kemana memang ringkes, capek tinggal pesen ojek online dilipet bisa pulang gitu. Nah, milih ringkesnya itu ya sepeda lipat itu. Nah, untuk saat ini yang lebih digandrungi sih lebih rame komuter bike namanya. Komuter bike itu apaan tuh? Sepeda yang simple, yang ada bisa bawaan yang nggak perlu ribet untuk yang bawa tas atau apa, itu tinggal ditaruh di keranjangnya sepeda di depan itu sih sebenarnya. Dan untuk trek sepeda itu sendiri itu komuter bike itu semua bisa, di road bisa, untuk perjalanan jauh bisa, di tanah yang banyak batunya juga bisa, jadi bisa semua untuk itu. Oke. Iya. Kalau yang di belakang ini sepeda apa ini? Kalau yang di belakang saya ini termasuk sepeda dirjam. Apa tuh? Hampir sama kayak BMX, cuman versi yang MTB. Iya. Kalau saya dulu tuh sukanya ini Mas Chandra, itu fiksi. Oh, fixed gear. Iya. Kalau di Inggris itu kan sangat ini banget Populer. ya populer banget sepeda fiksi seperti itu. Nah itu kalau sepeda fiksi ini salah satu sepeda apa nih, jenis apa? Sama freestyle juga, cuman itu size-nya lebih besar dibandingin MTB. Jadi dia itu ini sepeda ukuran yang 700, sejenis sepeda road bike, cuman dia memakai gigi satu, jadi single speed. Ya, single speed. Jadi untuk melakukan trik juga biasanya mereka pakai di kakinya dikasih strap, di pedalnya itu dikasih strap gitu. Sama sih sebenarnya sama yang ada di belakang sepeda ini, cuman kalau di fiksi itu lebih ke daily, jadi kota-kota kayak gitu. Kalau untuk di belakang saya untuk jalanan bisa, di trek khusus bisa, di park bisa. Oke, nah misalkan nih kita ingin upgrade sepeda yang ya agar nyaman dikendarai, kan kayak saya kan suka sepeda itu sepeda lipat ya. Nah itu kan saya kan juga sering mengupgrade misalkan gearnya, misalkan standarnya itu kan kalau nggak salah 46 ya. 46. Nah itu kan biar istilahnya biar saya bisa ngikutin teman. Nah itu kan saya kan kemarin itu saya ganti gearnya itu kalau nggak salah jadi 52 atau mungkin ada teman lagi itu 56. Seperti itu. Nah
Itu kira-kira biar upgrade sepeda yang nyaman biar kita kendarai dengan budget minim itu yang harus itu yang apa dulu nih? Kalau untuk nyaman dan sesuai sih, kalau menurut saya pribadi itu menyesuaikan dengan rute, terus kebutuhan itu mau kemana atau untuk kebut-kebutan atau hanya biasa atau santai, itu memang ini sih berpengaruh sekali gitu loh. Jadi sebisa mungkin senyaman mungkin aja, sesimpel mungkin. Jadi kalau diomongin masalah upgrade berapa juta dan itu nggak ada habisnya. Bahkan yang karbon untuk pedalnya aja itu ada yang seharga 50 juta. 50 juta. 50 juta. Berarti Brompton sekarang berapa ya kalau nggak salah ya? Kalau Brompton sendiri pasarannya bekas ya, harga 35 sampai 40 jutaan. Ya. Oke, berarti lumayan juga ya. Lumayan. Tapi Ya. Kalau Brompton sendiri beli di negara tetangga kita ya, kayak di Singapura atau Malaysia, secondnya lebih murah. Oh, berapa itu? Kurang lebih 10 sampai 15 jutaan. Misalkan kita beli di Malaysia terus kita bawa gitu, boleh nggak sih? Kan takutnya kita nanti kena imigrasi atau iya, apa gitu. Itu pasti dikenai pajak juga, Mas John. Jadi ya mau nggak mau memang untuk masuk ke sini juga ini ya, setiap negara kan beda kebijakannya juga. Jadi mau nggak mau kita harus ngikutin itu. Ngikutin ya, Iya, standarnya juga. Oke, jadi ya lumayan juga ya kalau misalkan kita ingin membawa sepeda misalkan dari Malaysia atau Singapura. Kalau untuk berangkat sendiri sih itu enggak masalah. Kita bawa ke Indonesia, bawa dari Indonesia ke Singapura gitu. Itu enggak masalah karena kan di setiap bandara kan ada pengecekan itu. Jadi itu ditanyai untuk pulang baliknya itu kan pasti ditanyai tanggal berapa kan ada tertera. Jadi nanti itu masih tetap barang kita gitu. Jadi tidak dikenai pajak gitu. Oke, nah jadi untuk teman-teman nih ya yang ingin beli sepeda Brompton nih yang lagi ngetren saat ini nih, ada sedikit informasi nih dari Mas Chandra. Kalau misalkan ingin ya beli di negara tetangga kita, misalkan Singapura atau Malaysia second ya, itu harganya kurang lebih 15 jutaan atau 10 jutaan ya. Nah ini nih terakhir nih, tips untuk para bikers biar misalkan kan di sini ada back to work ya. Nah itu biar agar istiqomah gitu gimana tuh? Biar dia tidak tidak kembali lagi ke kendaraan yang berkarbon gitu. Ya, kalau tips untuk back to work atau sehari-hari untuk bersepeda itu yang pertama itu yang dilihat memang harus rute. Kita harus tahu kemana tujuannya awal. Kalau hanya untuk sekedar fun itu bebas aja sih. Tapi pengaruh juga ke fisik kita gitu loh. Kalau tahu rute itu kan tahu yang harus disiapin dari diri kita sendiri gitu. Konsumsinya mulai istirahatnya itu sangat berpengaruh. Jadi kalau nggak ngikutin awal dari itu pasti besoknya itu KU. Lebih dijaga aja untuk kesehatannya, nggak perlu memaksa untuk rute harus jauh. Kalau misalkan kita capek ya kita istirahat aja, gitu. Jangan dipaksakan ya. Banyak kemarin itu kejadian orang baru yang dalam artian itu suka sepeda ya, baru suka sepeda, ngikutin teman dan juga kena support temen. Jadi ayo kamu bisa, padahal sebenarnya fisiknya sendiri udah ngasih kode bahwa dia itu udah berkunang-kunang atau udah lemes, tapi tetap dipaksa, akhirnya meninggal di tempat gitu karena serangan jantung atau stroke ringan kan bisa.
karena fisiknya kan belum tahu sendiri kan seperti itu. Kejadian kemarin banyak sekali yang orang meninggal mendadak di jalan rute di lokasi banyak. Jadi untuk teman-teman nih kalau misalkan udah capek ya udah istirahat aja. Atau misalkan kan kalau yang sepeda lipat ini kan bisa dilipat. Ya udah kita naik mobil aja ya, istilahnya loading ya. Jadi nggak usah malu untuk loading dan udah yang penting enjoy aja. Kita bisa sehat karena kan dicari kan sepeda itu sehat ya. Nah seperti itu. Jadi untuk teman-teman tadi ada tips dari Mas Chandra ya, kalau misalkan udah capek ya udah berhenti aja. Iya, bersepeda tetap apapun alasannya, bersepeda aja. Oke, ada ini nggak pesan untuk teman-teman biar lebih semangat lagi untuk goes? Untuk goes sendiri sebenarnya bisa membakar kalori lebih banyak dibandingin main handphone. Itu aja ya pesannya. Jadi untuk teman-teman goes itu lebih apa? Membakar kalori. Lebih banyak membakar kalori daripada main handphone. Jadi untuk teman-teman ayo kita goes lagi biar istilahnya biar kita lebih sehat lagi. Oke. Obrolan yang sangat menarik di podcast apa ini? Arijono. Podcast Arijono. Jadi untuk teman-teman yang belum subscribe bisa subscribe dan juga like dan juga komen ya. Nanti kita akan bahas berbagai macam problem yang terjadi di dunia luar sana dan nanti akan kita bahas di sini dengan santai tentunya ya. Oke, akhir kata terima kasih untuk Mas Chandra. Terima kasih. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.